Maksudnya tadi hadirin Bapak Ibu semua, satu waktu kita mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, rezeki, hadir sadarkan kebaikan itu pasti dari Allah. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih. Satu waktu kita alhamdulillah nasta'inu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladziina lam yada'na amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Di sore kali ini bersyukur kepada Allah kita bisa melanjutkan kembali rangkaian kajian kita tentang tafsir Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sungguh Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1 kata Nabi. Siapa yang mempelajarinya, memahaminya, dia mengamalkannya, dakhalal jannah, niscaya dia pasti akan masuk surga. Ini Bapak Ibu semua, sore hari ini semoga Allah para malaikatnya menjadi saksi untuk kita semua, menjadi wasilah surga kita semua insyaallah di hadapan Allah Subhanahu. Di sore kali ini kita akan mempelajari sifat dan nama Allah hadirin Al-Quddus. Dan di antara nama dan sifat Allah yang Allah miliki itu Al-Quddus. Apa Al-Quddus itu? Ini kalau kata Syekh Sulaiman Al-Ashqar, Al-Quddus itu Al-Qudusu fi khalqihi wa fi'lihi wa khuluqihi wa fi'lihi wa qada'ihi wa qad'ihi khairul khuluq. Dialah Allah yang maha suci dalam penciptaannya, perbuatannya. Allah itu maha suci dalam ketetapannya, seluruh takdirnya semuanya itu baik, tidak ada yang buruk. Hadirin Bapak Ibu semua, kita itu beribadah kepada Zat yang maha sempurna, yang tidak memiliki sedikit pun cacat dalam ciptaannya. Ini perhatikan alam semesta yang Allah begitu ciptakan begitu sempurna. Bahkan di dalam Al-Quran Allah nanya hadirin, hal tara min futur, ada tidak ciptaan yang Allah ciptakan ini ada cacat, aib, kekurangan hadirin, yang setiap hari kita hirup udaranya, setiap hari kita lihat tumbuhan-tumbuhannya, alam semestanya begitu indah. Termasuk Allah ciptakan jasad-jasad kita ini begitu sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu semua pernah tidak terbayang oleh kita, Pak? Andaikan misalnya anggota tubuh kita ini diatur ciptaannya oleh manusia itu sendiri. Ibu-ibu yang pernah mengandung, kira-kira kita yang mengatur penciptaan itu di dalam rahim ibu-ibu semua, ataukah kira-kira Allah yang mengaturnya? Allah yang mengatur itu semua. Ibu tidak mengaturnya, hidungnya seperti apa, matanya seperti apa. Kabayang hadirin lamun misalnya pangambung kurang Pak, dibalik coba nang karat kalau sigana lamun hujan teh kudu ditutupan. Allah berikan ciptaan yang begitu indah dari ciptaan-ciptaannya ini. Kalau kata ini Syekh Sulaiman, beliau menjelaskan kembali maknanya, walihada tanazzaha subhanahu 'anil dzulmi alladhi haqiqatuhu wa syai' fi ghairi mawdi'ihi.
Makna Al-Qudus itu maknanya pula adalah Allah Maha Suci dari berbagai kezaliman. Mustahil hadirin Allah itu menggolimi kita semua. Apapun yang Allah tetapkan di dunia ini kita pandang jelek Pak batin, tapi bisa jadi bagi orang lain itu sudah. Hari ini mungkin tadi panas, gerah Pak, bagi kita jelek. Cek tukang es krim apa maremah Pak. Bagi orang lain mungkin baik hadirin. Semua yang Allah tetapkan itu pasti baik, gak akan mungkin jelek. Allah Al-Qudus itu Allah Maha Suci dari kezaliman. Mustahil Allah menggolimi diri kita sendiri. Terkhusus Allah tidak akan mungkin menggolimi amal-amal soleh kita semua. Tidak ada sedikit pun amal kecuali pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lipat gandakan setiap amal soleh itu, dan bahkan Allah tidak akan mungkin lupakan itu. Makanya dalam bahasa Al-Quran Allah sebutkan la tudlamuna fatila, kita tidak akan dizalimi meskipun sebesar fatil. Fatil itu dalam bahasa Arab hadirin ibu bapak semua, kalau buka buah mangga, kemudian di mangga itu kan ada bijinya ya, biji itu kemudian ada serabut-serabutnya. Nah dalam bahasa Arab serabut kecil itu namanya fatih. Kita itu amal solihnya tidak akan dizalimi oleh Allah meskipun amal solihnya sebesar serabut itu. Apalagi zikirnya, sholatnya, mengajinya hari ini mustahil Allah menzalimi kita. Pasti Allah akan mencatat segala kebaikan itu. Nah, kemudian kalau ulama yang lain mengatakan wal Qudus, Al-Qudus itu al-munazzahu an kulli syarrin wa naqsin wa aibin, dialah Allah yang disucikan dari segala keburukan. Makanya hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita mendapatkan kebaikan, di antara adabnya semua kebaikan itu kita serahkan kepada Allah. Tapi satu waktu kita mendapatkan hal yang tidak baik, maka di antara adabnya kita sebagai hamba Allah, yang tidak baik itu sadarkan kepada kita. Misalkan satu waktu kita diuji dengan penyakit, sadarkan, ya Allah, mungkin saja penyakit ini sebagian dari ujian, bagian dari penghapus dosa. Saya punya kesalahan, keburukan, yang itu dihapus. Karena tidak akan ada hadirin setiap dosa itu kecuali pasti ada balasannya. Setiap dosa, yang kata Nabi SAW, bisa jadi dosa itu dihapusnya lewat satu waktu kita sakit, ya. Satu waktu kita punya masalah, diuji, ibu-ibu satu waktu ditajong, itu bisa jadi karena dosa itu. Makanya kalau orang yang sudah dekat hadirin kepada Allah, satu waktu diuji dengan hal yang tidak suka itu bukan beristighfar, malah bersyukur. Ibu-ibu ditajong, didagor, bukan istighfar, kan orang kadang mah astagfirullah, kita mah busuk alhamdulillah, ditagor alhamdulillah, nggak kade tong didagor-dagor gede. Didagor gede catatan alhamdulillah, dagor gede alhamdulillah, dagor gede ya. Justru bersyukur. Kenapa? Karena tahu dosanya sedang dihapus oleh Allah. Ada orang mencela kita, merendahkan, membicarakan kita, menggibah kita, orang yang dekat dengan Allah bahkan bersyukur kepada Allah karena tahu keburukan itu, di balik keburukan itu pasti ada kebaikan. Dialah Allah Al-Qudus yang Maha Suci. Tidak mungkin ketetapan yang kita nggak buruk itu jadi keburukan, pasti kebaikan untuk kita semua. Nah, ada satu hadis hadirin Bapak Ibu semua, ini hadis qudsi yang panjang sekali tapi bagus sekali. Andaikan hadirin kita pahami, ini pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dari Abu Dzar dari Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan, kata Allah, kezaliman kepada diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, maka aku jadikan pula di antara kalian haram berbuat zalim. Fala tadzalamu ya ibadi, maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Andaikan Allah sebagai pencipta saja mengharamkan kezaliman kepada dirinya sendiri, apalagi kita kepada orang lain. Diharamkan kezaliman.
Kezaliman itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Lisan tidak ditempatkan dengan baik, sikap kita, harta, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Setiap di antara kalian itu tersesat kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, kata Allah, mintalah kalian hidayah kepada diriku. Ahdikum ya ibadi, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Kullukum jayun illa man at'amtuhu. Setiap kalian dulu itu terlapar, tidak punya makanan kecuali orang yang aku beri makanan. Fastal'amuni, maka mintalah kalian makanan kepada diriku. Ut'imkum, pasti aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arid, setiap kalian itu dulu gak punya pakaian. Illa man kasautu, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepada diriku, niscaya aku akan berikan kepada kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wa nahar. Setiap di antara kalian itu berbuat salah setiap siang dan malam. Hadirin, wa ana aghfiru dzunub, kata Allah, aku ampuni seluruh dosa-dosa itu jami'an. Fastaghfiruni, beristighfarlah kepada diriku, aghfiru lakum, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Dijanji dari Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kata Allah, kalian semua tidak akan pernah membahayakanku dan kalian semua tidak akan pernah memberikan manfaat kepada diriku. Maksudnya apa di Bapak Ibu semua? Allah itu ada jutaan manusia tidak beribadah kepada Allah, tidak sedikit pun rugi. Ada jutaan manusia tidak mau bersujud kepada Allah, Pak. Andaikan kita semua hari ini gak mau bersujud kepada Allah, tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah. Atau sebaliknya, hari ini kita ini mengaji, sholat, sujud, berdoa, tidak sedikit pun menambah kerajaan Allah, tidak sedikit pun menambahkan manfaat kepada Allah. Tidak butuh, hadirin. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh saum kita, Allah tidak butuh sedekah kita, karena Allah itu Al-Quddus, Allah Maha Suci, sudah Maha Sempurna. Kalau andaikan Allah itu butuh sholat kita, berarti cacat bagi Allah, Pak, karena Allah butuh kepada kita. Karena Allah Maha Sempurna, Allah sudah tidak butuh. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin. Wahai hamba-hambaku, andaikan orang yang pertama di antara kalian yang pernah diciptakan sampai yang terakhir, dari Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, bahkan jinnya sekalipun, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa. Gak ada satupun orang yang bermaksiat, kata Allah. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak sedikit pun menambah kerajaanku, kata Allah. Andaikan semuanya menjadi orang yang paling bertakwa. Kemudian kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Andaikan manusia yang pertama yang Allah ciptakan, Adam alaihissalam, sampai manusia terakhir, semuanya menjadi orang yang paling jelek, paling buruk, orang yang banyak bermaksiat. Mana qasadzalika min mulki syai'a, tidak sedikit pun mengurangi kerajaanku, kata Allah. Ini adik, betapa luasnya kasih saya, Bapak. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andaikan manusia yang pertama sampai terakhir kalian, bahkan jinnya sekalipun, qamu fi sa'idin wahidin, berdiri di satu bukit, fasa'aluni, kemudian mereka berdoa. Semua manusia dari awal sampai akhir meminta kepada Allah, fa'ataitu kulla insan, kemudian Allah kabulkan setiap permintaannya. Allah kabulkan. Ibu minta apa, Bu? Ini dikabulkan. Ibu minta apa? Dikabulkan. Bapak minta apa? Dikabulkan oleh Allah.
Kata Nabi, ini kata Allah, "Mana qasal dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat," tidak akan berkurang di sisi Allah kecuali seperti berkurangnya jarum, hadirin, kalau dimasukkan ke dalam samudra yang lepas, kemudian ditarik, Bapak Ibu semua, ambil jarum masukkan ke dalam lautan yang lepas, kemudian diambil jarum itu, tetesan air yang terambil dari jarum itu, itulah semua pengabulan doa yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Tidak sedikit pun mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hamba-hambaku, hanya saja amal-amal kalian itu aku akan hitung. Tsumma uwaffikum, kemudian aku akan sempurnakan, aku akan balas. Faman wajada khairan, siapa saja yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, hendaklah dia banyak memuji Allah. Wa man wajada ghairan dzalika, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, janganlah ia mencela kecuali untuk dirinya sendiri. Maksudnya tadi, hadirin Bapak Ibu semua, satu waktu kita mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, rezeki, hadirin sadarkan kebaikan itu pasti dari Allah. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih. Satu waktu kita mendapatkan kerugian, pasti kerugian itu karena datang dari keburukan kita. Itu ada, karena Allah itu Al-Qudus, Allah itu Maha Suci. Mustahil, hadirin, Allah menetapkan sesuatu itu untuk keburukan kita. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Termasuk dalam penyakit, satu waktu ya ada seorang hamba ditakdirkan, hadirin, sakit bertahun-tahun. Mungkin dia mengeluh, Pak, tapi dia tidak tahu dari sakit itu berapa dosa yang dibersihkan oleh Allah. Bisa jadi ketika di akhirat, hadirin, dia begitu bahagia sekali karena ditakdirkan sakit. Kan di hadis riwayat Ahmad, nanti itu di hari kiamat itu, Pak, ada ahlu musibah dan ada ahlu nikmat. Ternyata ketika di hari kiamat, ahlu musibah ini derajatnya begitu tinggi, Pak, diangkat oleh Allah. Sampai ahlu nikmat ini mengatakan di hadis riwayat Ahmad, mengatakan, ya Allah, kenapa si fulan